Sebagaimana yang pernah saya janjikan pada video sebelumnya, yaitu insya Allah pada video berikutnya akan saya jelaskan manfaat dari komponen-komponen pada makan sirih. Dan inilah video yang saya buat memenuhi janji saya pada video sebelumnya itu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan manfaat daun sirih, manfaat gambir, manfaat tembakau, manfaat dari biji buah pinang. Apa manfaatnya dan bagaimana cara pemanfaatannya? Ayo ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Kapanpun dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Pada video kali ini saya menjelaskan manfaat komponen-komponen dari makan sirih sebagaimana yang telah saya janjikan pada video sebelumnya. Pada rasanya manfaat dari komponen itu adalah sama dengan makan sirih pada umumnya. Contohnya daun sirih, manfaatnya bisa menyehatkan gusi, bisa menyehatkan gigi. Tembakau juga bisa untuk menyehatkan gusi, bisa menyehatkan gigi. Kemudian gambir juga bisa, karena 3 komponen itu pada rasanya adalah mengandung zat antibakteri, anti kuman. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk menyembuhkan luka bakar atau luka tergores. Untuk luka tergores dan atau luka bakar yang bisa dimanfaatkan adalah daun sirih. Daun sirih itu bisa dikunyah. Contohnya yang terluka adalah tangan kita, bisa diolesin kepada yang luka. Tunggu sebentar, insya Allah akan darahnya bisa berhenti. Tapi kalau untuk sahabat yang berada di dapur, terutama untuk rumah makan Padang kebanyakan, atau sahabat-sahabat yang berada di kebun singkong, biasanya udah pada tahu, tapi untuk yang belum tahu nggak apa-apa, saya beritahu. Daun singkong itu adalah obat yang bagus juga untuk mengobati luka tergores, luka kena pisau, dengan cara kita kunyah, atau tidak bisa dikunyah, bisa dihancurkan pada pakai batu gilingan cabai juga bisa, tapi bagusnya dikunyah. Setelah hancur baru dioleskan kepada yang luka tadi. Insya Allah beberapa menit lukanya, darahnya berhenti dan lukanya akan sembuh. Kemudian untuk luka bakar bisa dengan daun sirih, dengan cara di air daun sirih, bisa di perasan air sirih dituin, atau daun sirih yang udah digigit juga bisa ditempelin ke luka bakar tadi, atau apa tuh, daun singkong juga bisa, atau itu juga bisa, tembakau juga bisa. Kemudian untuk luka yang bernanah, daun sirih juga bisa, tapi lebih cepat lagi adalah tembakau. Kalau saya pernah mengalami ketika ada bagian tubuh saya yang bernanah, kemudian saya ambil tembakau, saya basahin sedikit, kasih air sedikit, kemudian saya tempelkan pada yang menanah tadi. Nggak lama, ya nggak sampai hitungan jam, nanah tadi bisa mati. Karena nanah itu adalah penyakit darah putih yang kalah. Kemudian berikutnya adalah mengobati batuk. Makan sirih juga bisa mengobati batuk, karena pada rasanya batuk adalah reaksi kimia, reaksi dari tenggorokan kita yang bermasalah, bisa karena luka atau peradangan disebabkan kalau kita makan terlalu panas, kemudian tenggorokan itu terasa tergores panas, kemudian lama-lama tergores itu menjadikan peradangan, luka, maka si otak memerintahkan kepada paru-paru untuk mengeluarkan reaksi kimia yang ada di tenggorokan, itulah yang menyebabkan kita batuk.
Kemudian ada lagi batuk karena angin yang kita sebut dengan batuk bronkitis. Sekiranya batuk itu adalah batuk berdahak, bisa dipakai makan daun sirih atau daun sirih, rebusan daun sirih atau perasan daun sirih. Untuk jerawat juga bisa pakai makan daun sirih tadi yang udah dihancur, yang udah digigit, dioleskan ke muka yang berjerawat. Bisa juga daun sirih murni yang dikunyah atau yang dikunyah sudah hancur, diolesin juga bisa. Karena pada dasarnya jerawat itu adalah infeksi. Dan pakai daun sirih, makan daun sirih tadi bisa membunuh kuman-kumannya. Atau daun sirih juga bisa. Kemudian untuk obat KB, kalau ibu-ibu yang ingin berhenti punya anak, bisa sering-sering minum rebusan air daun sirih. Tapi kalau yang tidak ingin punya anak, jangan terlalu sering. Karena kalau terlalu sering minum air sirih, peranakannya bisa kering. Kemudian untuk mengobati penyakit gula, kadar gula yang tinggi di darah kita disebabkan oleh pankreas kita yang bermasalah, bisa juga minum air sirih, bisa juga makan sirih. Dan yang pernah saya dapatkan informasi, untuk diabetes yang parah bisa dipakai daun sirih merah. Diambil 2 atau 3 lembar daun sirih merah, ditambah sedikit kulit kayu manis sekitar sepanjang telunjuk kita. Kemudian direbus, setelah secukupnya, dikira dirasa cukup, kemudian diangkat, dan setelah dingin boleh diminum. Bisa diminum setiap hari selama seminggu, insya Allah penyakit diabetesnya akan sembuh dengan izin Allah tentunya. Kemudian untuk hidung berdarah bisa karena panas dalam. Biasanya anak-anak sering panas dalam, hidungnya berdarah, atau orang dewasa juga pernah. Caranya diambil daun sirih, seperti mana saat itu? Daun sirih digulung-gulung gini-gini, kemudian dipotong, dimasukkan ke hidung. Kalau yang berdarahnya kedua-duanya cuma satu dulu, jangan dua, nanti nggak bisa bernapas, nanti nggak bisa menata, jadi bahaya juga nanti. Kalau yang berdarah yang satu cukup satu, tapi kalau memang dua, satu-satu dulu, kalau udah berhenti pindah ke sini yang satu lagi. Kemudian khusus untuk wanita yang punya keputihan, bisa pakai daun sirih, dicuci pakai rebusan daun sirih, bisa pakai perasan daun sirih juga bisa. Karena sifatnya untuk membunuh kuman-kuman. Karena pada dasarnya keputihan itu tidak jauh berbeda dengan orang yang batuk. Kalau kita batuk kan terjadi peradangan karena panas, timbul dahak. Tapi kalau bagi wanita, itu pada prinsip sama, timbul keputihan. Kenapa itu terjadi keputihan? Biasanya karena sering kurang tidur, stres, banyak pikiran, kemudian karena makanan yang tidak teratur. Itu biasanya penyebab dari keputihan. Kemudian obat yang pertama bisa dipakai, obat tadi dicuci, dan ibu-ibu yang lebih tahu. Kemudian khusus untuk bapak-bapak yang bermasalah, bisa makan biji buah pinang yang muda. Biji buah pinang muda tadi diambil, kemudian diiris-iris sampai kecil-kecil, atau di blender juga bisa. Setelah hancur dikeringkan, dijemur bisa, atau diopen juga bisa, bagusnya dijemur. Setelah kering kayak tepung, kemudian bisa diminum seperti minum kopi. Diambil 1 sendok teh, diseduh, jangan terlalu banyak, airnya cukup asal basah. Setelah diaduk sampai basah tepung buah pinang tadi, ditambah kuning telur. Kalau nggak ada kuning telur ayam kampung, boleh telur bebek juga boleh.
Setelah itu diaduk, ditambah madu. Kalau nggak ada madu bisa ditambah gula aren. Dan bagi yang pinggir laut mungkin bisa ditambah dengan kuda laut yang sudah dihancurkan, atau untuk di perkampungan yang memungkinkan bisa ditambah dengan daun perwoceng, daun tribulus, tapi itu tidak semua daerah yang punya. Tapi yang tadi jo cukup buat tepung buah pinang, telur, madu. Kalau nggak ada madu, gula aren. Diminum 2 jam sebelum beraktivitas. Sekarang obatnya sudah saya sampaikan, manfaatnya sudah saya sampaikan. Tinggal lagi yang perlu untuk sahabat ketahui, ketika masalah yang kita harapkan belum tercapai, contohnya untuk laki-laki tidak tercapai, atau untuk perempuan tetap keputihan masih ada, untuk yang punya batuknya tetap ada contohnya, atau yang punya jerawatnya tetap ada, udah hilang, ada lagi. Kalau yang batuk udah sembuh, ada lagi batuknya. Kalau yang bapak-bapak udah semangat, besoknya gitu lagi. Jadi saya berpesan bukan berarti saya mengajarin, enggak. Kalau boleh saya berpesan, ketika kita menderita suatu penyakit, jangan terburu-buru untuk mencari obatnya. Kenali dulu kenapa kita tuh sakit. Kalau kita batuk, penyebabnya apa? Mungkin karena kita masuk angin. Mungkin karena kita tadinya makan makanan yang terlalu panas, lalu kita makan, akhirnya tenggorokan itu kita luka pada peradangan. Atau bisa jadi karena kurang minum air, akhirnya tenggorokan kita kering. Kemudian kita jerawat, mungkin terlalu banyak makan kacang, atau kurang minum air, atau yang kita makan sembarangan. Kemudian kita diabetes, udah makan obat tapi kalau nggak ada reaksinya. Mungkin pola makan kita yang kita tidak diatur, kita yang manis-manis tetap dimakan melampaui batas kewajaran. Kemudian yang lain, intinya cari dulu penyebabnya apa. Khusus untuk diabetes, disarankan untuk puasa Senin Kemis. Tapi niatnya jangan untuk penyembuhan, tapi niatkan untuk ini ibadah, ini perintah, ini ibadah, insya Allah pahala dapat, badan sehat. Tapi kalau niatnya untuk kesehatan, dia kesehatannya dapat. Kemudian setelah kita cari penyebabnya, ternyata penyebab ini, baru kita carikan obat yang sesuai dengan penyebabnya tadi. Karena satu penyakit yang sama bisa disebabkan oleh penyebab yang banyak. Contohnya saja sakit pinggang. Sakit pinggang itu bisa karena ginjal bermasalah, bisa karena angin duduk kata orang, bisa karena kita keseleo waktu bekerja, aktivitas salah posisi badan, bisa juga karena panas, bisa juga karena yang lain. Intinya obat mah gampang dicari, yang susah itu menganalisa penyakit. Yang kedua, menganalisa obat yang pas untuk jenis penyakit dan sesuai dengan penyebabnya. Itu yang jauh lebih susah. Bagaimana, apakah video saya ini bisa membantu para sahabat? Jika bisa membantu, alhamdulillah. Tapi kalau kurang memuaskan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan sekiranya ada yang perlu ditanyakan dan sekiranya saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Dan sekiranya ini ada manfaatnya, minta tolong sampaikan kepada teman-teman sahabat yang lain. Berbagi ilmu kita dan sampaikan juga kepada yang lain. Ketika dia bermasalah, terbetul dengan masalah, ini loh solusinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga atas segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.